Kita melanjutkan lagi nanti bersama Bobola Miki. Nah, sekarang mari kita timba lagi sumur ilmu berikutnya dari narasumber yang Wawan dulu. Oke, monggo Bapak Wawan. Monggo tisogo saking mriki kan mriku. Nggih. Monggo dipersilahkan mungkin sekitar 15 menit Wawan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang saya hormati Bapak Lamiti, Bapak Tukur, Mas Agung, Mas Aris dan teman-teman semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di rumah kami dalam rangka untuk diskusi yang insya Allah mudah-mudahan bisa berlanjut atau berjalan dengan rutin, entah malamnya atau harinya bersifat insidental dalam arti menyesuaikan situasi dan kondisi, entah malam Sabtu atau malam Minggu. Teman-teman, pada malam hari ini kita diskusi dengan tema Pancasila dalam perspektif budaya. Nah, yang dalam hal ini tentu sangat kuat dalam ingatan kita bahwa Pancasila itu sekarang ditafsirkan oleh katakanlah DPR. Nah, apakah itu hanya hak DPR? Tentu pertanyaan ini menggelitik bagi kita, dan ternyata menurut saya tidak. Artinya siapapun boleh menafsirkan Pancasila. Sejauh mana kita berusaha untuk memahami dan mengelaborasi Pancasila itu tentu dalam konteks menuju ke arah kebenaran dan kebaikan. Kebenaran dan kebaikan kalau dipadukan akan menjadi keindahan. Itu harapan kita semua demi kemaslahatan masyarakat dan rakyat Indonesia. Nah, dalam konteks budaya ada momentum yang sangat penting, yang sangat diingat oleh masyarakat Jawa khususnya, yaitu tentang dalam kesenian Jawa atau wayang kulit, misalnya tokoh Pandowo. Jadi tokoh Pandowo itu 5 orang tokoh yang sangat mengakar di dalam masyarakat kita. Jadi cerita tentang wayang. Nah, ini coba diilustrasikan atau dikontekstualkan dengan Pancasila. Jadi Pandowo itu yang pertama adalah Prabu Yudhistira atau Prabu Puntadewa. Yang kita ketahui bahwa Pancasila, sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam hal ini ada sinkronisasi antara Prabu Puntadewa yang notabene dalam kepribadian atau karakter di dalam Pandowo itu, Prabu Yudhistira atau Prabu Puntadewa itu sangat dekat dalam konteks ketuhanannya. Jadi jalur vertikalnya, hubungan dengan ketuhanan itu sangat dekat. Sehingga dalam hal ini sinkron kalau misalkan Pandowo itu bisa diidentikan dengan sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ini yang pertama adalah Prabu Yudhistira atau Prabu Puntadewa. Tentu ini kalau dikaitkan dengan rukun Islam, yang pertama itu adalah syahadat. Ini juga sinkron, konteksnya adalah ketuhanan itu sendiri. Nah, yang kedua adalah Raden Werkudara. Pandowo itu yang kedua, Pandowo itu Raden Werkudara. Tetapi ini dalam konteks ini ya, dalam konteks Pancasila. Tetapi ketika itu Raden Werkudara itu Nun Sewu Bapak Lamiti lahirnya ke muka bumi. Jadi lahirnya ke muka bumi itu didahului oleh adiknya Raden Arjuna. Maka demikian, karena Bimo itu dalam keadaan ini yang suka bisa bungkus. Yang sering lihat wayang sudah tahu tentunya dalam keadaan bungkus. Jadi artinya sudah lahir tapi bungkus. Ya, sudah lahir tetapi ini belum maujud ke bumi, karena diceritakan lahirnya Bimo itu dalam keadaan bungkus, atau ada selabung atau selaput apa yang kita tidak tahu, tapi belum lahir. Nah, dalam hal ini sila yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab.
kalau dalam konteks wayang ini tadi, Pandhawa ini tadi, ternyata yang kedua ini identik dengan Raden Arjuna. Sebenarnya Raden Werkudara atau Bima, tetapi karena Bima lahirnya belakangan setelah Arjuna, maka dalam konteks Pancasila ini yang terdahulu adalah Raden Arjuna. Di dalam wayang itu disepakati oleh para seniman bahwa tokoh yang paling tampan, tokoh yang paling bagus itu Panengeng Pandhawa Raden Arjuna, atau disebut juga Janaka, gitu ya. Jadi lelananging jagat ini, mohon maaf, ini dalam konteks simbol atau ilustrasi, artinya tokoh yang memang getol atau semangat berjuang, bagaimana yang disebutkan Bu Polamedi tadi. Maksudnya identik dengan lelananging jagat. Artinya salah satu karakter dari Arjuna itu ada 3. Salah satunya itu kalau di situ ada perang, tentu di situ mesti ada Raden Arjuna. 1. Kok di suatu tempat ada perempuan cantik, maaf ini tadi itu, di situ mesti ada Arjuna. Yang ketiga, kok di situ ada seorang begawan baru atau pendeta baru, di situ pasti ada Arjuna untuk menuntut ilmu. Nah, kita ambil positifnya aja. Konteks perang tadi tentu dalam hal ini yang positif, konteks perempuan dalam konteks yang positif. Artinya kok misalnya gini, konteks positif, misalnya di situ ada sayembara perang memperebutkan perempuan, ternyata yang menang misalkan tokoh jahat. Kalau tidak ada Arjuna, ini kan akhirnya dinikahi oleh tokoh jahat tadi. Nah, misalkan yang terakhir, kalau di situ ada seorang Wiku Aldoko, namanya Wiku Aldoko. Jadi ada seorang begawan di suatu padepokan atau pegunungan, tentu di situ akan ada Arjuna. Jadi yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab itu identik dengan Raden Arjuna, yang disepakati oleh para seniman, terutama dalang, bahwa Raden Arjuna itu adalah tokoh yang paling tampan, paling bagus. Nah, baru Raden Werkudara atau Bima identik dengan sila yang ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, berikutnya sila keempat kita tahu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kita urai sedikit. Kalau di dalam wayang kan Nakula Sadéwa. Jadi Nakula Sadéwa. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Esensi dari sila ini itu artinya kembar. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Esensinya juga kembar. Coba direnungkan, sama. Namanya perwakilan, antara yang mewakili dan yang diwakili itu mestinya aspirasinya kan sama. Walaupun kita tahu, mohon maaf ini, sekarang masyarakat atau rakyat banyak merasa terwakili atau tidak lah. Nah, gimana itu kan pilihan-pilihan Anda sendiri kan. Jadi artinya antara yang mewakili dan dia yang diwakili tentu ya harus sama. Misalkan saya mohon tolong pada teman, tolong ya nanti belikan ini misalnya. Loh, kok dibelikan yang lain-lain, berarti kan tidak sejalan dengan aspirasi yang pertama itu. Nah, jadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu identik dengan kembar. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga identik kembar. Namanya keadilan itu sama, artinya sama itu tentu harus ada kebijaksanaan. Kalau misalkan kita ngasih uang saku bagi anak kelas SMA, SMP dan SD tentu berbeda nilainya, tetapi substansinya sama. Misalnya begitu. Jadi poin dari sila keempat dan kelima itu adalah maknanya kembar. Jadi identik gitu dengan Nakula dan Sadéwa. Kalau di dalam rukun Islam juga sama. Jadi misalkan rukun Islam yang keempat dan kelima itu zakat dan haji. Ini juga kembar, maknanya Nakula Sadéwa. Kebetulan anak saya kembar, makanya berusaha untuk adil dan tadi itu, yang sama-sama
seinspirasi ini sering debat itu biasa, jadi sering berdebat. Maknanya adalah untuk mencari benang merah atau titik temu dari perbedaan atau dari perwakilan tadi itu dan juga keadilan tadi itu. Maka kalau di dalam agama Islam nanti barangkali bisa dipertajam oleh Bapak Teguh bahwa adil itu, sifat adil itu akan mendekati takwa kan. Jadi kalau di dalam rukun Islam tadi saya maknanya kembar sila keempat dan kelima, mohon maaf, rukun 4 dan kelima, zakat dan haji maknanya kembar. Kalau di era sekarang dengan zakat itu kan kita mengeluarkan uang. Tentu maknanya bukan hanya 2,5% saja. Artinya bukan hanya kalau misalkan zakat fitrah itu kan 2,5 kilogram. Tentu bukan hanya ini. Kalau dimaknai zakat mal 2,5% dari penghasilan kita. Tetapi kalau misalkan poinnya ditingkatkan menjadi akhlak seperti Umar bin Khattab kan bisa 50% kan lebih. Ya, artinya dalam konteks ini zakat ini bukan hanya zakat fitrah ya, tetapi zakat mal dan juga misalkan korban kalau tanggal 31 Juli ini akan korban. Tentu ini mengeluarkan uang. Coba kita renungkan, mengeluarkan uang dari rezeki yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita. Termasuk haji ini bukan hanya uang, tenaga, pikiran, meninggalkan keluarga dan sebagainya. Jadi rukun Islam yang kelima kan haji. Maknanya adalah semua mengeluarkan. Bagaimana ini tidak gila di saat kebanyakan, mohon maaf, di saat kebanyakan oknum itu aja berebut, mohon maaf, berebut uang negara, uang rakyat dengan masifnya korupsi di negara kita. Lah kok ini justru Islam dan tadi itu Pendowo yang memaknai Pancasila tadi ini berlomba-lomba untuk kebaikan dengan cara mengeluarkan bukan hanya uang tetapi juga pikiran, tenaga, bahkan meninggalkan keluarga. Bagaimana rasa kangen itu harus terobati dan sebagainya. Tentu dalam hal ini kita ambil hikmah yang positif dari situasi ini. Nah, kalau yang ketiga rukun Islam yang ketiga kan puasa. Lah puasa itu identik dengan Arjuna yang memang dikenal dengan tirakan atau lorolopo. Raden Arjuna itu dikenal sebagai tokoh yang suka bertapa. Kalau Raden Werkudara identik dengan sholat. Mengapa begitu? Karena di dalam wayang itu ada lakon Bimo Maneges misalnya, identik dengan sholat. Nah, kalau yang pertama syahadat tadi itu identik dengan Bandung Puntodewa. Jadi dalam hal ini kita berusaha untuk memaknai bahwa Pancasila itu bukan hanya yang yang digagas oleh 3 tokoh yang kita ketahui, nanti Mas Agung barangkali akan bicara dalam konteks sejarah, Dr. Supomo, kemudian Profesor Muhammad Yamin dan Bung Karno saja, yang kemudian namanya kita tahu tanggal 6 Juni disampaikan oleh Bung Karno. Tentu bukan hanya itu, tapi bahwa esensi dari Pancasila itu sudah sejak dulu kala itu sudah mengakar dalam kehidupan bangsa kita, bangsa Nusantara.